Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan pameran modul ajar mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang beranggotakan yang pertama, Rina Agustin. Yang kedua, Amirul Muslika. Yang ketiga, Yusraul Afdillah. Dan yang terakhir, Nuriria Elisia Herman. Yang pertama, kondisi awal. Setelah melakukan observasi dan pengamatan di kelas 3 pada SDN Junior Joko 2 Kota Batu, pada kegiatan pembelajaran di mata pelajaran pendidikan Pancasila, peserta didik mempelajari hak dan kewajiban, di mana pada hasil observasi tersebut, pengamat mengamati bahwa peserta didik masih kurang aktif dalam kegiatan berdiskusi. Masih cenderung hanya beberapa saja peserta didik yang hanya mengerjakan tugas diskusi yang diberikan oleh guru. Kemudian banyak sekali peserta didik yang masih belum bisa membedakan antara hak dan kewajiban, khususnya hak dan kewajiban di rumah. Dari hasil observasi yang dilakukan di kelas 3, ditarik kesimpulan pengamat akan menggunakan model PJBL. Karena dengan model PJBL ini, peserta didik menghasilkan suatu karya, serta peserta didik juga bisa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Di mana dalam pembelajaran ini peserta didik dituntut untuk menghasilkan suatu karya, yaitu mini book tentang hak dan kewajiban di rumah. Sehingga dengan karya tersebut peserta didik itu bisa membedakan antara hak dan kewajiban di rumah itu. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Tujuan pembelajaran yakni menyajikan hasil karya tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Model pembelajaran yang digunakan yakni model project based learning. Langkah-langkah model pembelajaran dibagi menjadi 2 pertemuan. Pada pertemuan pertama, menentukan pertanyaan mendasar pada peserta didik tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek peserta didik tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Dan yang ketiga, menyusun jadwal peserta didik pada pengerjaan proyek untuk membuat hasil karya tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Pertemuan kedua dilanjutkan memantau peserta didik dan kemajuan proyek dalam mengerjakan suatu karya tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Dan yang kelima, penilaian terakhir hasil kerja kelompok peserta didik pada karya yang dihasilkan tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Dan yang terakhir, evaluasi pengalaman peserta didik saat bekerja kelompok. Media pembelajaran yang digunakan berupa PPT tentang hak dan kewajiban di rumah dan video yang menampilkan kegiatan hak dan kewajiban seorang anak. Evaluasi yang dinilai dari proses pembelajaran adalah evaluasi pengetahuan, evaluasi keterampilan, dan evaluasi sikap dari peserta didik. Berikut adalah soal evaluasi pengetahuan dari materi hak dan kewajiban di rumah. Selanjutnya, ini adalah rubrik penilaian keterampilan. Ada 2 komponen penilaian keterampilan. Yang pertama, ketepatan dalam membuat mini book tentang hak dan kewajiban di rumah dengan kriteria penilaian ketepatan dan kreatif dalam membuat mini book. Diberi skor 4.
Masih ada yang belum sesuai dengan petunjuk, diberi skor 3. Ada beberapa yang tidak sesuai petunjuk pembuatan minibook, diberi skor 2. Semuanya tidak sesuai dengan petunjuk pembuatan minibook, diberi skor 1. Yang kedua, sikap kerja dengan kriteria penilaian semua aktif dalam membuat minibook, diberi skor 4. Beberapa siswa yang aktif dalam membuat minibook, diberi skor 3. Kurang kerjasama dalam membuat minibook, diberi skor 2. Tidak ada kerjasama dalam membuat minibook, diberi skor 1. Selanjutnya, ini adalah rubrik penilaian sikap. Ada 3 indikator dalam penilaian sikap. Yang pertama, mengajukan pertanyaan dengan deskripsi indikator. Tidak mengajukan pertanyaan, diberi skor 1. Mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi, diberi skor 2. Mengajukan pertanyaan disertai klarifikasi konsep pembelajaran, diberi skor 3. Mengajukan pertanyaan didukung dengan argumentasi yang kuat, diberi skor 4. Yang kedua, menjawab pertanyaan dengan deskripsi. Tidak bisa menjawab pertanyaan, diberi skor 1. Menjawab pertanyaan dengan singkat, diberi skor 2. Menjawab pertanyaan sesuai konsep pembelajaran, diberi skor 3. Menjawab pertanyaan disertai dengan analisa dan argumentasi, diberi skor 4. Yang ketiga, tanggung jawab dengan deskripsi. Tidak membantu teman dalam mengerjakan tugas kelompok, diberi skor 1. Membantu beberapa tugas kelompok, diberi skor 2. Mengerjakan tugas kelompok, diberi skor 3. Mengerjakan tugas kelompok dengan tanggung jawab. Selanjutnya adalah refleksi. Sebelum menyusun modul ajar, kita harus menganalisis terlebih dahulu capaian pembelajaran. Kemudian, kita membuat tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Setelah itu, kita menentukan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran yang digunakan. Dan langkah-langkah pembelajaran harus disesuaikan dengan karakter peserta didik. Yang selanjutnya adalah refleksi proses. Kelompok kami melakukan refleksi dengan melihat keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada proses pembuatan minibook hak dan kewajiban di rumah. Kelompok kami juga melihat antusias peserta didik dalam pembuatan minibook hak dan kewajiban. Hasil dari kerjasama kelompok yang kreatif dalam membuat minibook dan juga hasil penilaian pengetahuan sudah sesuai atau belum dengan pencapaian KKM yang dicapai oleh peserta didik. Berikut adalah hasil karya minibook dari peserta didik SDN Junrejo 2 Kota Batu. Di sini ada berbagai karya minibook yang dibuat oleh peserta didik yang isinya seperti ada pengertian hak, ada contoh-contoh dari hak, kemudian ada pengertian dari kewajiban dan contoh-contoh dari kewajiban. Dan masih banyak lagi karya-karya yang dibuat oleh peserta didik dari SDN Junrejo 2 Kota Batu yang mengimplementasikan mengenai pembelajaran hak dan kewajiban di rumah oleh peserta didik.
presentasi dari kami, pameran modul ajar, mata kuliah, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.